Saat ini Gustav berkata, "Kau memanggilku ke sini hanya untuk berbicara tentang hal ini. Aku sedang buru-buru. Kalau ada yang mau disampaikan cepat katakan. Kalau hanya omong kosong jangan buang waktuku." Ketika senior Ruo mendengar desakan Gustav, dia hanya tersenyum santai. "Anak muda, semangatmu memang membara. Aku bertahan di alam rahasia darah roh ini begitu lama, bahkan rela mendirikan lembah rumput suci. Semua itu semata-mata untuk melawan 6 orang kuat dari klan darah roh yang ada di sini. Para orang kuat klan darah roh itu bisa dikatakan sebagai tawanan perang. Kenapa mereka tidak dibunuh? Karena kekuatan yang mengalir di dalam tubuh mereka berbeda dari para kultivator di Gunung Kunlun kita. Garisan darah dan kekuatan mereka seperti versi peningkatan dari kita. Sebuah tekanan yang datang langsung dari sumbernya. Lagi pula, setiap beberapa waktu, klan darah roh akan mengirim orang ke Gunung Kunlun dan membawa pergi 100 orang kuat di level alam Kaisar Dewa. Setiap kali mereka datang, itu selalu membawa luka besar bagi Gunung Kunlun dan juga bumi. Dari zaman kuno hingga sekarang, sudah tidak terhitung berapa kali luka itu terjadi, hingga akhirnya hanya tersisa segelintir kuat yang menjaga tempat ini. Lingkungan kultivasi di seluruh Gunung Kunlun pun kini semakin merosot. Kami sangat paham, cepat atau lambat, Gunung Kunlun akan sepenuhnya ditelan oleh klan darah roh. Satu-satunya jalan selamat adalah menemukan kelemahan mereka dan menciptakan kekuatan tandingan. Aku berdiam di sini berulang kali berinteraksi dengan 6 orang ahli klan darah roh itu. Hingga akhirnya aku berhasil memahami tulisan di batu nisan ini. Dan tulisan di batu nisan ini justru mengungkap satu-satunya harapan untuk menghancurkan klan darah roh. Orang itu bernama Gustav Ye, yang akan menunggang seekor naga darah 9 langit. Awalnya aku mengira Gustav Ye ini adalah tokoh besar dari luar dunia, hingga suatu hari aku merenung, mungkinkah orang ini justru dilahirkan di Gunung Kunlun sendiri? Dan selebihnya kau pasti sudah paham. Kaulah orang yang selama ini kucari mati-matian. Gustav mendengarnya dengan rasa yang campur aduk. Ini sulit untuk dipercaya. Kekuatan dirinya saat ini baru di level alam Raja Void. Jarak menuju kekuatan klan darah roh masih terlalu jauh. Dia sungguh tidak merasa kalau dirinya kini sudah layak untuk mengalahkan para orang kuat dari suku itu. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa semua orang begitu yakin kepadanya dan kenapa beban sebesar melawan kekuatan raksasa seperti klan darah roh harus ditimpakan kepadanya seorang diri. Apakah karena makam reinkarnasi itu? Padahal bahkan 100 orang kuat dari makam reinkarnasi pun dulu tidak mampu menggoyahkan klan darah roh. Lantas bagaimana mungkin dirinya, seorang pemuda yang baru berusia 20-an tahun, layak memikul tugas itu? Gustav menggeleng pelan. Dia mengusir pikiran-pikiran itu dari benaknya dan dia berkata, "Sekarang kau sudah menemuiku. Lalu selanjutnya, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan? Tapi ku katakan dulu, aku tidak akan mengikuti rencanamu. Mengenai melawan klan darah roh, aku punya caraku sendiri." Mata senior Ruo menyipit, menatap tajam ke arah Gustav. Dia ragu sejenak, namun akhirnya dia berkata juga, "Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau punya informasi mengenai para tokoh besar yang hilang dalam perang besar di zaman kuno itu?" Gustav langsung menjawab, "Tidak." Senior Ruo tampak berpikir dalam lalu melanjutkan, "Baiklah, mengenai itu tidak akan kutanyakan lagi. Yang lebih penting sekarang adalah 1,5 tahun dari sekarang, klan darah roh akan kembali menyerang Gunung Kunlun. Apakah kau berniat pergi ke sana? Membunuh beberapa tetua klan darah roh saja tidak akan ada gunanya. Satu-satunya cara mengubah keadaan adalah menemukan sosok di balik layar mereka. Aku akan membocorkan satu rahasia kepadamu. Kekuatan klan darah roh itu, kekuatannya jauh di atas level alam Kaisar Dewa. Itu bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh para kultivator biasa. Tapi karena batu nisan ini sudah memilihmu,
maka pastilah ada alasan besar di baliknya. Aku berharap kau bisa membawa batu ini dan sepenuhnya memusnahkan klan darah roh. Kau adalah satu-satunya harapan yang bisa kulihat sekarang. Senior Ruo melanjutkan, tapi sebelum itu, kau harus menemui seseorang. Orang ini adalah satu-satunya yang selamat dari zaman kuno. Dia memahami klan darah roh lebih dari siapapun. Selama bertahun-tahun ini, entah dia benar-benar sudah gila atau hanya berpura-pura. Tujuannya hanyalah untuk menemukan rahasia, untuk menaklukkan para ahli klan darah roh. Aku rasa sekarang sudah ada petunjuk tentangnya. Hanya saja, aku tidak tahu apakah dia bersedia menemuimu atau tidak. Mata Gustav berkilau laksana bintang dingin dan dia berkata, yang kau maksud pasti Han Yun bukan? Konon leluhur keluarga Han itu juga berada di dalam alam rahasia darah roh ini. Kalau kau begitu mengenal tempat ini, seharusnya kau juga tahu di mana dia berada. Sang senior mengangguk pelan. Orang tua itu memang pernah berurusan denganku. Hanya saja wataknya sangat aneh. Bisa saja dia bersikap tenang pada satu detik, lalu menjadi gila di detik berikutnya. Dia bahkan bisa membunuh tanpa pandang bulu. Aku sudah menggunakan ilmu untuk mengintai keadaannya. Para ahli Gunung Kunlun yang masuk bersamamu kali ini, mereka langsung mencari Han Yun begitu masuk. Sayangnya sebagian besar dari mereka tewas di tangannya. Apakah kau masih berniat menemuinya sekarang? Tatapan Gustav tampak sangat teguh. Sejak masuk ke alam rahasia darah roh ini, dia memang tidak punya lagi pilihan lain. Adapun bahaya dari Han Yun, dia tidak gentar. Dia tidak pernah percaya kalau dirinya ditakdirkan untuk mati muda. Sang senior melihat jawabannya dari tatapan Gustav dan berkata, "Baiklah, karena kau adalah orang yang sudah dipilih oleh batu prasasti itu, maka ujian Han Yun ini tidak bisa kau hindari. Aku bertaruh, kau akan bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi sebelum kau pergi mencari Han Yun, aku ingin memberimu beberapa benda. Ikutlah denganku. Benda-benda ini memang sudah menjadi milikmu. Ini juga satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk Gunung Kunlun. Aku sudah tua. Aku hanya bisa menjaga lembah rumput suci ini. Kalau mengenai menghadapi kekuatan berbahaya seperti itu, aku sudah tidak sanggup lagi. Negeri ini tetap harus kalian, para generasi muda, yang memperjuangkannya." Tubuh sang senior yang bungkuk itu lalu berjalan menuju sebuah dinding. Tidak lama langkahnya terhenti. Dengan pelan, dia mengulurkan tangannya dan menekan sebuah pola di dinding dengan 5 jarinya. Sekejap saja, seluruh dinding itu bergerak, lalu bergeser ke samping. Sebuah pintu batu langsung tampak di hadapan mereka. Gustav bahkan bisa merasakan aura di balik pintu batu itu, yang jauh lebih menakutkan daripada yang ada di alam rahasia darah roh. Sang senior berkata, "Ikuti aku." Dia membawa Gustav melewati sebuah lorong panjang. Begitu pintu batu itu didorong terbuka, tampaklah sebuah ruang yang luas, bak dunia lain. Di tengah ruangan itu, ada sebuah alun-alun besar. Di atas alun-alun itu, berdiri beberapa pilar batu setinggi 5 meter. Dan di atas tiap pilar itu tergeletak 5 benda. Sang senior berjalan ke pilar pertama. Dia membuka kelima jarinya dan meraihnya sedikit. Seketika itu juga, sebuah kotak di atas pilar pertama itu melayang ke hadapannya. Dengan cara yang sama, benda-benda yang tersegel di 4 pilar lainnya pun perlahan jatuh dan tersusun rapi di depan Gustav. 5 kotak kuno yang tampak sederhana. Meskipun Gustav tidak tahu apa isinya, tapi melihat seorang ahli setingkat alam kaisar dewa menjaga benda-benda ini dengan begitu hati-hati, jelas kalau isinya bukan benda biasa. Sang senior berkata, "Aku sudah memecahkan beberapa tulisan di batu prasasti itu dan mengetahui sedikit tentangnya. Barang-barang ini seharusnya akan berguna untukmu." Selesai berbicara, sang senior mengangkat tangannya, lalu membuka kotak pertama. Yang mengejutkan Gustav, di dalamnya ternyata ada sehelai pakaian bersinar emas
yang memancarkan cahaya menyilaukan. Pakaian emas itu memiliki pola dan bahan yang tampak luar biasa, benar-benar di luar nalar. Bahkan di permukaannya terukir banyak jejak formasi sihir. Semua formasi itu adalah formasi kuno. Sang senior berkata, "Kenakanlah pakaian ini." Gustav mengangguk. Dia menerima pakaian emas itu, lalu langsung mengenakannya. Dalam sekejap, pakaian itu lenyap. Namun Gustav bisa merasakan dengan jelas ada sebuah lapisan pelindung yang kini menyelimuti seluruh tubuhnya. Lapisan pelindung ini cukup kuat untuk menahan satu serangan dari seorang ahli di tingkat alam kaisar dewa. Tiba-tiba sang senior berteriak, "Terimalah serangan ini!" Dia menunjuk dengan satu jari. Lalu aura setingkat alam kaisar dewa pun terpancar dan kekuatan dahsyat itu langsung menyasar titik vital Gustav. Gustav bahkan tidak sempat menghindar karena jarak mereka terlalu dekat. Yang paling penting, Gustav sudah yakin kalau sang senior ini bukan musuhnya. Jadi dia tidak pernah menyangka kalau sang senior akan menyerangnya. Satu sentuhan jari bermuatan kekuatan alam kaisar dewa itu menghantam dada Gustav, disertai cahaya darah yang berputar. Gustav sempat mengira dirinya pasti akan tewas seketika. Namun yang tidak diduga, di saat jari sang senior itu menyentuhnya, pakaian emas yang dia kenakan bersinar terang, dan tekanan darah itu langsung lenyap, digantikan oleh rasa lega. Artinya, pakaian emas itu baru saja menahan serangan mendadak dari seorang ahli tingkat alam kaisar dewa untuknya. Ini sungguh luar biasa. Namun tampaknya pakaian emas itu, karena harus menanggung serangan sekuat itu, perlahan mulai menampakkan wujudnya kembali. Kilauan emasnya kini sudah memudar, tampak sangat redup. Gustav pun bertanya dengan rasa penasaran, "Senior, apakah pakaian emas ini sudah kehilangan fungsinya sepenuhnya? Kalau benda ini hanya bisa dipakai sekali, sungguh terlalu disayangkan." Sang senior menggeleng, lalu menjelaskan, "Tenang saja, harta ini kudapatkan dari sebuah gunung es berusia 10.000 tahun. Jadi sangatlah berharga. Setiap 20 jam, benda ini akan mengisi dirinya kembali secara alami. Setelah 20 jam, kau bisa mengenakannya lagi, dan efeknya akan sama seperti tadi. Setidaknya, dia bisa menahan satu serangan dari ahli alam kaisar dewa tingkat menengah. Ingat, hanya satu serangan. Ini bisa menjadi senjata andalanmu untuk bertahan hidup." Gustav segera menangkupkan tangannya. "Terima kasih, senior." Sang senior memandang Gustav sambil tersenyum. "Perubahan sikapmu ini malah membuatku agak canggung. Tidak perlu berterima kasih kepadaku, karena sejak awal semua yang kulakukan ini semata-mata untuk diriku sendiri, bukan untuk Gunung Kunlun. Aku membawa murid-murid sekteku bersembunyi di sini. Itu sebenarnya karena aku takut. Tempat yang paling berbahaya justru merupakan tempat yang paling aman. Bahkan kalaupun Gunung Kunlun di luar sana dihancurkan, aku mungkin masih bisa hidup tenang di sini. Jadi apa yang kulakukan ini sebenarnya bentuk pelarianku dari masalah." Kemudian sang senior membuka kotak kedua. Begitu kotak itu dibuka, Gustav melihat di dalamnya tergeletak sebuah tungku obat yang tampak tenang. Sang senior berkata, "Di batu prasasti itu tertulis kalau kau menguasai seni pengobatan hingga tingkat dewa. Meskipun aku belum bisa melihat bukti nyatanya, tapi aku yakin kalau tungku ini akan sangat berharga bagimu. Tungku ini bernama Tungku Rumput Suci, salah satu pusaka dari sekteku. Aku sendiri tidak berminat pada alkimia, jadi kuhadiahkan untukmu. Semoga dengan tungku ini kau bisa menjadi lebih kuat." Gustav menatap tungku rumput suci itu sambil terengah-engah. Dia sangat paham tentang tungku obat dan tungku yang dimiliki sang senior ini. Tingkatannya sungguh luar biasa. Kalau digunakan untuk meramu pil, tingkat keberhasilan setidaknya akan meningkat hingga 20%. Gustav pun mulai merasa tidak sabar menantikan isi dari 3 kotak yang tersisa. Namun sang senior tidak segera membukanya, melainkan berkata kepada Gustav,
3 kotak yang tersisa itu, untuk saat ini jangan kau buka dulu. Buka kotak-kotak itu hanya saat kau benar-benar berada dalam bahaya besar atau di ambang kematian. Aku bisa menjamin, benda-benda itu setidaknya akan menyelamatkan nyawamu. Dengan kata lain, sang senior sudah menyiapkan 3 jalur pelarian bagi Gustav. Dia tahu betapa pentingnya Gustav. Gustav tidak boleh mati muda. Memang sejauh ini sang senior belum melihat bagaimana Gustav bisa mengguncang kekuatan klan darah roh. Tapi dia memilih untuk percaya pada jawaban yang diberikan batu prasasti itu. Prasasti itu sudah meramalkan banyak hal, dan semuanya telah terbukti satu persatu. Bahkan, prasasti itu meramalkan bahwa Gustav lah yang akan membuka jalan menuju alam rahasia darah roh ini. Dia sama sekali tidak berpikir kalau semua ini hanyalah tindakan iseng para tokoh besar itu. Bagi sang senior, Gustav adalah satu-satunya pilihan dan dia pantas untuk dipertaruhkan. Gustav pun menyimpan ketiga kotak itu ke dalam makam reinkarnasi, lalu menangkupkan tangan ke arah sang senior dan berkata, "Aku mengucapkan terima kasih kepada senior. Kalau sebelumnya ada banyak tindakanku yang menyinggung, mohon dimaafkan. Baik itu pakaian emas, tungku rumput suci, maupun 3 kotak yang belum dibuka, semua itu terlalu berharga bagi Gustav. Jadi tentu saja dia harus berterima kasih. Tidak mungkin seseorang begitu saja memberinya benda-benda sehebat itu tanpa alasan. Kalau benar-benar memberikannya tanpa pamrih, maka orang itu pastilah berdiri di atas kepentingan pribadi dan demi tujuan besar." Sang senior menatap Gustav sejenak, lalu menepuk bahunya dan berkata, "Anak muda, kalau kau benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, maka hiduplah dengan segala cara. Bertahanlah paling tidak sampai 1,5 tahun ke depan. Para ahli dari klan darah roh yang ada di alam rahasia darah roh itu bukanlah ancaman terbesar. Bahaya sesungguhnya baru akan datang 1,5 tahun dari sekarang. Kalau sampai ada kesalahan di waktu itu, bisa-bisa bukan hanya Gunung Kunlun, tapi seluruh bumi pun akan terkena dampaknya. Ada hal-hal yang tidak perlu kujelaskan lebih lanjut sekarang. Nanti di hari itu, kau akan mengerti maksud kata-kataku. Kalau kau tidak mampu bertahan sampai hari itu, ya, anggap saja langit dan takdir sedang mempermainkanku dengan sebuah lelucon besar. Baiklah, waktunya tidak banyak. Akan kuantar kau menemui Han Yun sekarang. Mengenai apakah kau bisa bertemu dengannya atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri." Sang senior pun membawa Gustav keluar dari ruang rahasia itu. Dinding pun kembali menutup dan semuanya tampak seperti semula. Namun, tiba-tiba sang senior teringat sesuatu, lalu tersenyum pada Gustav. "Ah, aku hampir lupa. Mungkin ada satu hal lagi yang harus merepotkanmu." Gustav sedikit bingung. Dengan kekuatan tingkat alam kaisar dewa seperti sang senior, hal apa yang mungkin merepotkannya? Saat itu, sang senior mengangkat tangannya dan pintu aula besar pun langsung terbuka. Lalu terlihatlah seorang gadis yang sedang mondar-mandir di luar. Kini muncul dalam pandangan semua orang. Sang senior berkata, "Luo, masuklah." Begitu mendengar suara sang guru, tubuh gadis bernama Luo itu sedikit bergetar. Dia segera melangkah cepat masuk ke aula, lalu berlutut di depan sang senior dan berkata, "Guru, apa perintahmu?" Tanpa berbasa-basi, sang senior langsung ke pokok permasalahan. "Luo, kau sudah bertahun-tahun mengikutiku. Aku tahu hatimu menyimpan banyak pertanyaan. Sekarang, aku beri kau 2 pilihan. Pertama, kau tetap tinggal di sisiku. Hidup di sini mungkin membosankan, tapi sangat aman. Kedua, kau pergi bersama Tuan Ye ini. Bukankah kau selalu ingin tahu asal-usulmu? Mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengungkapkan jati dirimu hanyalah Tuan Ye. Aku beri kau waktu 5 menit untuk mempertimbangkannya. Apapun pilihanmu,
Aku akan menghormatinya tanpa syarat." Begitu mendengar kata-kata itu, mata Luo terbelalak dan dia menatap Gustav lekat-lekat. Sejak lahir, dia tidak pernah tahu siapa ayah ibunya. Di masa kecil, karena dantiannya berbeda dengan orang lain, dia sering dicemooh oleh banyak orang. Dia selalu merasa dirinya adalah monster yang amat jelek dan lucu. Bertahun-tahun mati-matian dia mendesak sang guru agar mengungkapkan asal-usulnya. Namun gurunya tidak pernah memberinya jawaban yang jelas. Dan sekarang sang guru justru mengatakan kalau lelaki yang baru dikenalnya hari ini bisa memberinya jawaban. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terguncang? Hanya dalam waktu 10 detik, Luo pun mengangkat kepalanya dengan tatapan yang mantap dan tegas. Dia berkata, "Guru, aku memilih jalan kedua. Aku bersedia mengikuti Tuan Ye."